Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarakat muslimin wal jumatan mu'minina rahimahullah. Beliau Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibi yawmin summa ansit فالإمام يحمل على المبلوط أنصتوا أسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا أسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا أسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita bersama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing
kita telah ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjid Baitul Taqwa dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat ma'assalam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang patut kita jadikan suri tauladan dalam aktivitas kita sehari-hari. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, pasti setiap khotib akan senantiasa berwasiat kepada dirinya sendiri dan kepada jamaah yang hadir dalam kesempatan kali ini, yaitu marilah kita semua senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan makna bersungguh-sungguh untuk senantiasa menjalankan seluruh perintahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjauhi segala larangannya. Semoga kita yang hadir di siang hari ini diberikan kekuatan, kemudahan untuk bisa menjalankannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan dengan sebuah tema, hiduplah dengan iman dan dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kita yang namanya manusia juga disebut sebagai individu yang merupakan sosok pertama. Kita tidak mengetahui apa-apa walau hanya sedikit. Disadari atau tidak, manusia adalah makhluk yang harus mengakui akan kekurangannya sebagai seorang hamba. Keterangan tersebut telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagaimana yang tersirat dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Melalui kesadaran diri ini, kita akan mulai membuka jati diri kita sebagai seorang hamba yang senantiasa membutuhkan uluran tangan Sang Pencipta. Karena memang Allah telah memberikan beberapa alat indera sebagai alat pengetahuan agar hambanya menjadi orang yang bersyukur. Lalu dilanjutkan dari ayat 78 surat An-Nahl tersebut, Allah berfirman, wa ja'alna lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya jelaslah bahwa sekiranya mengapa Allah meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya atas apa yang telah diberikannya. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jemaah rahimakumullah. Dalam ayat tersebut kita bisa mengetahui betapa pentingnya sebuah ilmu atau pengetahuan dalam membaca berbagai orientasi dan aktivitas kehidupan ini. Terutama kehidupan dewasa ini yang syarat akan disintegrasi moral yang disebabkan oleh hilangnya akal sehat dari kebanyakan manusia. Terutama langkah manusia dalam menentukan orientasi hidupnya yang tidak mampu lagi membedakan mana perbuatan halal dan mana perbuatan haram. Kenyataan kehidupan saat ini menjadi data yang membuktikan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa beliau bersabda, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Tentunya dengan semangat iman dan ilmu lah kita akan mampu membaca firman Allah, baik dalam bentuk ayat qauliyah dan ayat qauliyah serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran kata ilmu dengan kata derivasinya disebutkan sebanyak 95 kali dan diterangkan sebanyak 843 ayat. Inilah bukti bahwa Islam benar-benar menganjurkan ilmu atau pengetahuan bagi pemeluknya. Bahkan dengan jelas Allah mengungkapkan kalimat tanya di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul
Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuuna innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Boleh jadi dengan mata terbuka lebar manusia dapat memperhatikan dan membaca kehidupan manusia. Sungguh sangat tak berbeda kehidupan manusia yang dihiasi ilmu dengan kehidupan mereka yang tidak berilmu. Contoh pembeda sederhananya dapatlah disebutkan, mereka hidup tidak teratur, gelisah, keluh kesah, tanpa terkecuali mereka membuat kerusakan, pertumpahan darah baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Jamaah sholat Jumat Masjid Baitul Taqwa rahimahullah. Semua itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saat ini. Betapa berharganya kita belajar kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Allah mengajarkan langsung ilmu kepada Nabi Adam sehingga beliau mendapatkan kedudukan yang lebih dari makhluk Allah yang lain, sebagaimana seperti halnya malaikat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 Allah menjelaskan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimahullah. Banyak sejarah dan juga dijelaskan di dalam Al-Quran yang harus kita jadikan contoh pelajaran sebagai kehidupan manusia generasi awal hingga generasi sebelum kita semua. Para nabi dan rasul Allah serta orang-orang yang beriman dan berilmu, mereka hidup sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Tentu sebaliknya, ada di antara manusia yang tidak beriman dan tidak berilmu, mereka juga hidup bahagia, tetapi sesungguhnya mereka tidak bahagia karena mereka gelisah, berbuat kerusakan dan pertumpahan darah serta menumpuk harta kekayaan. Mereka arogan dengan kekuasaannya. Karena itu Allah hinakan mereka dengan ditimpas berbagai malapetaka yang mengakhiri kehidupan mereka. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Yang terakhir, Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam Manaqib Asy-Syafi'i, wa man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka dengan ilmu. Lalu barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka juga akan dengan ilmu. Siapapun berikhtiar dalam mencari ilmu maka akan mendapatkan kemudahan menjadi bagian penghuni surga. Jamaah masyarakat muslimin rahimakumullah, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui jalan mencari ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat ini kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sesungguhnya Islam sangat menekankan iman dan ilmu atau pengetahuan atas pemeluknya. Mudah-mudahan kita yang hadir di siang hari ini dapat menjalankan perintah berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita dijadikan oleh Allah putra-putri yang soleh, soleha, dan nantinya kita dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمل علينا بشفرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر